Hannover Messe 2021 Digital Edition telah usai. Namun, Expo dan Networking masih tetap berlangsung selama 1 tahun ke depan. Ajang ini merupakan pameran teknologi terbesar di dunia untuk mendorong keterhubungan Indonesia dengan jejaring rantai suplai global. Pemerintah berupaya memanfaatkan peluang ekonomi untuk mendorong pengembangan ekonomi digital dan industri 4.0. Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia telah menyiapkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Di dalamnya, terdapat 3 hal penting, yaitu penguatan sumber daya manusia, penciptaan iklim ekonomi yang kondusif, serta investasi pada pembangunan hijau. Saya ingin mengajak Jerman untuk bermitra mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia sendiri telah menyiapkan roadmap implementasi Making Indonesia 4.0. Terdapat 3 hal utama. Yang pertama, di era industri 4.0, penguatan SDM adalah kebutuhan. Pembenahan iklim investasi membutuhkan reformasi struktural. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satunya. Investasi pada pembangunan hijau. Pandemi ini momentum untuk mendorong pembangunan hijau. Menurut World Economic Forum, potensi ekonomi hijau atau pembangunan hijau sangatlah besar. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, keikutsertaan Indonesia sebagai negara mitra pada Hannover Messe 2021 Digital Edition bertujuan untuk membagikan kepada dunia mengenai pencapaian dalam implementasi peta jalan penerapan industri 4.0. Mendorong industri untuk bisa beradaptasi lebih cepat terhadap teknologi dan digitalisasi, termasuk dalam merespon pandemi yang sekarang sedang terjadi. Ingin berbagi kepada dunia mengenai peta jalan penerapan industri 4.0 di Indonesia dan pencapaian dalam implementasinya. Berdasarkan peta jalan tersebut, Indonesia bercita-cita menjadi salah satu dari 10 negara ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Hannover Messe menjadi kesempatan emas menunjukkan pada dunia bahwa saat ini Indonesia sudah siap dengan era digitalisasi. Sebagai negara besar, Indonesia memiliki sangat banyak potensi dan sumber daya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah mempercepat industri nasional mengimplementasikan industri 4.0 atau 4.0. Salah satunya adalah keikutsertaan Indonesia dalam event Expo Industri Teknologi terbesar dunia, Hannover Messe 2021. Seperti apa kondisi industri nasional di tengah persaingan global, termasuk pandemi yang memukul setiap sektor, termasuk perekonomian dunia saat ini? Kita bahas bersama Eko Cahyanto, Direktur Jenderal Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional atau KPAII, Kementerian Perindustrian, Kemenperin. Pak Dirjen, Pak Eko, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam Mas Aiman, salam sehat, selamat malam pemirsa, selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang baru saja. Iya, terima kasih Pak Dirjen. Pak Dirjen, Pak Eko, apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik terkait dengan Hannover Messe 2021 dan Indonesia saya mendengar ditunjuk menjadi partner pelaksanaan Hannover Messe selama setahun, betul? Terima kasih Mas Aiman. Ini perlu disampaikan kembali bahwa pada perhelatan Hannover Messe tahun 2021 yang diselenggarakan sepenuhnya secara digital, Indonesia ditunjuk sebagai partner country. Ini sesuatu yang luar biasa karena banyak sekali negara yang sudah mengantri ingin menjadi bagian dari Hannover Messe karena Hannover Messe ini adalah pameran teknologi industri terbesar di dunia. Oleh karena itu menjadi partner country adalah sesuatu yang prestisius dan tahun ini pelaksanaannya
yang dilakukan sepenuhnya secara digital itu adalah merupakan bagian dari upaya transformasi industri 4.0 Indonesia yang arah kebijakannya sudah dituangkan dalam Making Indonesia 4.0. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Perindustrian, dengan menjadi partner country di Hannover Messe kali ini, Indonesia dapat menampilkan diri sebagai negara yang tengah melakukan transformasi ekonomi menuju industri 4.0 yang berbasis riset dan inovasi. Apa yang membedakan Indonesia menjadi partner, lalu kemudian apa untungnya untuk Indonesia? Apakah kemudian disebutkan tadi akan menuju kepada negara industri, transformasi, tapi juga berbasis digital? Nah, melalui gelaran Hannover Messe 2021 yang tahun ini spesial sekali karena selama lebih dari 70 tahun diselenggarakan secara fisik, ini dilakukan secara sepenuhnya digital. Ini diharapkan akan terjadi transfer teknologi melalui keikutsertaan Indonesia dalam upaya memperkenalkan kekuatan industri nasional dan mendorong keterhubungan Indonesia dengan jejaring rantai suplai global. Ini kita yakini dapat membawa peluang besar bagi Indonesia dalam menarik investasi dan memperluas pasar. Tentunya pasar ekspor sektor industri, sehingga ini penting sekali untuk tahun ini kami membuat tema terkait dengan bagaimana kita mendorong pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi ini, salah satunya melalui menjadi partner country dalam Hannover Messe 2021. Yang menjadi pembeda adalah kalau kita bicara industri 4.0 atau industri 4.0 gitu ya, itu adalah keterkoneksian ya, artinya keterhubungan antara satu dengan yang lain, termasuk negara satu dengan negara yang lain. Artinya ketika Indonesia masuk dalam partner Hannover Messe, maka seluruh dunia akan melihat, mata dunia akan melihat ke Indonesia terkait dengan industri di Indonesia. Betul demikian? Betul. Dan penunjukan Indonesia sebagai partner country dalam edisi digital ini baru dilakukan pada akhir bulan Januari kemarin. Dan ketika kita menyatakan siap menjadi partner country, ini sesuatu yang amazing. Bahkan negara sebesar Jerman pun luar biasa kagumnya dengan kesiapan Indonesia menjadi partner country. Hal ini tentunya sesuai dengan tagline yang kita usung, yaitu Connect to Accelerate. Tadi seperti disampaikan oleh Mas Aiman, bagaimana kita bisa menghubungkan diri menjadi bagian dari rantai suplai global. Ini harus kita maknai semua, kita semua harus bersinergi dan mempercepat pertumbuhan industri nasional, tentunya melalui penerapan teknologi industri 4.0. Saya mendengar juga Pak Dirjen, ada puluhan perusahaan rintisan atau startup asal Indonesia yang ikut dalam event ini. Ya, jadi dari 156 peserta dari Indonesia, itu ada 63 startup. Oke. 63 startup ini luar biasa sekali. Ini tentunya kita ingin juga menunjukkan bahwa kita memiliki potensi-potensi sumber daya manusia yang luar biasa, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa yang pertama harus kita sentuh adalah SDM-nya. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian yang kita punya program namanya Startup for Industry, itu sebagai stimulan untuk mendorong terbentuknya ekosistem solusi teknologi yang menjembatani kebutuhan industri dan masyarakat dengan provider teknologi di Indonesia. Iya, ini ada pertanyaan juga. Startup ini apa fungsi dan perannya asli Indonesia di dalam teknologi industri yang digital? Apa perannya mereka kepada dunia? Mereka ini sekarang sebagian besar sudah menjadi provider teknologi bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Misalnya? Sebagian juga mereka yang bergerak di industri integrator ini punya kemampuan luar biasa. Okay. Salah satu perusahaan tahun lalu itu mendapatkan Hermes Award di Hannover Messe, namanya Mitra Sejahtera Membangun Bangsa. Ini diakui dunia. Dan mereka punya klien tersebar, tidak hanya di Indonesia, bahkan sebagian besar kliennya ada di luar Indonesia. Buat apa mereka, Pak Dirjen? Boleh dijelaskan secara sederhana mungkin apa yang dibuat oleh startup itu? Bahkan tadi berapa negara? Mereka sudah beroperasi di kira-kira 8 negara. Oke, luar biasa. Mereka memiliki solusi teknologi di bidang pertanian, mulai dari
perencanaan penanaman sampai dengan harvesting, sampai dengan pemanenan. Oke. Ini luar biasa. Ini anak-anak muda Indonesia yang kita didorong terus melalui program Startup for Industry untuk terus-menerus mereka menguasai teknologi terbaru, kemudian berinovasi. Inovasi ini penting sekali karena ini bagian dari kekuatan kita dan ini bagian dari kebutuhan kita untuk terus meningkatkan daya saing industri. Jadi menarik sekali nih, startupnya membuat perencanaan secara menyeluruh dari penanaman sampai panen. Betul. Itu semua ketahuan tuh kapan nanamnya misalnya pada saat musim hujan atau katakanlah pancaroba dan lain sebagainya sampai nanti panennya kapan, semuanya bisa diprediksi, dihitung dengan baik. Betul, inilah yang harus kita terus-menerus promosikan. Dan ajang Hannover Messe ini menjadi ajang bagi mereka untuk pertama memperluas pasar mereka, yang kedua mereka bisa mendapatkan mitra internasional. Nah, di ajang Hannover Messe kali ini kita juga melakukan business matching dan juga ada kesepakatan bisnis. Nah, contohnya kemarin telah ditandatangani kesepakatan kerjasama antara PT YPTI di Yogyakarta dengan Toolcraft di Nuremberg di Jerman untuk membangun industri komponen pesawat terbang dan industri komponen alat kesehatan seperti ventilator. Ini kan luar biasa sekali. Ini hanya beberapa saja yang kita tunjukkan kepada dalam Hannover Messe ini, dan kita masih punya banyak lagi. Dari puluhan perusahaan yang mendaftar, kami kurasi dan kita mendapatkan 63 startup. Dan itu semua asli Indonesia ya? Semua asli Indonesia. Luar biasa. Oke, meskipun ada pertanyaan, sekarang kan dunia ekonomi sedang melambat, Pak Dirjen. Bagaimana kemudian ketika jor-joran, tapi kemudian yang beli nggak ada? Nanti jangan dijawab dulu, selepas jeda kita akan segera kembali sesaat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam dengan topik menarik ini.